Tangan jali. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan LPT dengan judul sumber daya alam laut, khususnya di Provinsi NTT dan NTB. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sukiyarni, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Putri Kumala Dewi, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sukiyarni, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Kumala Desa, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Tada Abel Bisa Widya, nomor absen 7. Baiklah, kami akan memulai presentasinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam laut. Yang pertama di NTT. NTT adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki ibu kota di Kota Kupang dan memiliki 22 kabupaten atau kota. Setelah pemekaran, NTT adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Berikutnya, kami akan membahas tentang sektor-sektor yang ada di Provinsi NTT. Yang pertama ada sektor pariwisata, yang kedua ada sektor pertambangan, yang ketiga ada sektor perikanan, yang keempat ada sektor pertanian, dan yang kelima ada sektor transportasi. Yang pertama saya akan membahas tentang sektor pariwisata di NTT. Provinsi NTT memiliki banyak sekali potensi pariwisata. Salah satunya yang membuat kawasan NTT terkenal adalah hewan komodo yang berada di Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo. Potensi pariwisata bahari di NTT sangat menjanjikan, baik untuk diving, surfing, snorkeling, ataupun fishing, karena wilayah lautnya yang luas. Sedikit penjelasan tentang Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo. Taman Nasional Komodo ini merupakan kawasan wisata yang melalui penyediaan sarana prasarana dan jasa wisata alam yang mempunyai kualitas berstandar internasional serta didukung tersedianya fasilitas umum yang dibutuhkan wisatawan luar di kawasan Taman Nasional. Oleh sebab itu pengelolaannya harus terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata di Labuan Bajo. Selanjutnya ada Labuan Bajo. Labuan Bajo adalah destinasi wisata yang terletak di Pulau Flores, Labuan Bajo. Sektor ini menjanjikan keuntungan yang besar. Pasalnya jumlah wisatawan yang datang ke sana semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Labuan Bajo memiliki potensi besar untuk berkembang di masa yang akan datang. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya ada pengelolaan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam laut, pariwisata laut di NTT adalah dengan melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga tidak hanya memperhatikan pendekatan ekonomi, tapi juga ada tuntutan untuk mempertajam citra kepariwisataan melalui peningkatan kualitas pelayanan. Dalam pengembangannya terdapat berbagai cara yang dilakukan pemerintah guna terus meningkatkan potensi yang ada. Peningkatan kontribusi ekonomi menjadi salah satu dampak majunya sektor pariwisata khususnya di NTT. Yang kedua ada sektor pertambangan NTT. NTT memiliki sumber daya mineral potensial. Biji pangan merupakan ikan NTT yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah ke luar negeri. Pertambangan juga memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Di sini ada dua contoh pertambangan yang ada di NTT. Yang pertama ada tambang garam, yang kedua ada batu mangan. Tambang garam di NTT umumnya terletak di wilayah pesisir dan daerah pantai. Tambang garam juga memiliki peran penting dalam perekonomian daerah tersebut, memberikan lapangan pekerjaan dan kontribusi ekonomi bagi masyarakat setempat. Yang kedua ada batu mangan. Batu mangan sebagai salah satu bahan galian yang sangat strategis dalam sektor industri. Pencarian batu mangan ke NTT akan terus ada bertambah dalam beberapa tahun ke depan, bahkan bisa lebih lama. Alasan utamanya sederhana, yaitu pemenuhan kebutuhan industri. Di sini ada gambar contoh pertambangan garam dan pertambangan batu mangan.
Pengelolaan pertambangan. Besarnya potensi pertambangan menjadi sebuah anugerah dan tantangan bagi Pemprov NTT. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar, oleh karenanya, dalam mengelola sektor pertambangan, Pemprov NTT berpedoman pada regulasi yang ada dengan pembagian kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga ada sektor perikanan NTT. Wilayah dengan potensi maritim besar perlu didorong untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi kelautan. Satu dari wilayah yang berpotensi tersebut adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT memiliki luas laut kurang lebih 200 km2 dengan panjang garis pantai mencapai 5.700 km. Budidaya ikan lele. Pengembangan pusat budidaya ikan lele yang terkenal dengan rasa yang enak dan manis di Kelurahan Bukarase, Kota Kupang dengan menggunakan sistem GoFlap. Metode ikan air tawar yang hemat lahan dan air. Budidaya ikan lele akan menjadi salah satu pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Kupang. Di sini ada gambarnya. Pengelolaan perikanan untuk mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di wilayah NTT. KP punya program prioritas kebijakan penangkapan terkoordinasi total. Total penangkapan ini diberikan untuk industri dan hobi dengan ketentuan akan dipungut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara untuk nelayan lokal tanpa dikenakan PNBP. Implementasi penangkapan sistem kota ini selain itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang mereka di wilayah pesisir, juga menjaga populasi perikanan tetap lestari. Di sini saya akan membacakan sektor pertanian di NTT dan cara pengelolaannya. Nusa Tenggara Timur atau NTT sebagai daerah kepulauan dengan topografi yang terbukit dan beriklim kering, dalam hal struktur perekonomian hingga saat ini masih bergantung pada sektor pertanian untuk mengembangkan berbagai komunitas unggulan. Contohnya budidaya rumput laut. Kawasan usaha budidaya rumput laut di NTT tersebar di Kabupaten Kupang, Sumba Timur, Alor, Rote Ndao, Sabora Raijua, dan Lambata. Rumput laut di NTT juga adalah ekspor nomor 2 di Indonesia sehingga merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk itu, pihaknya mendorong secara serius peningkatan usaha budidaya rumput laut di masyarakat dengan menyalurkan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada pembudidaya. Berikut contoh budidaya yang tepat. Gambar. Pengelolaan pertanian di NTT. Salah satunya dengan pengelolaan rumput laut. Dengan kehadiran pabrik pengolahan rumput laut di NTT yang nantinya berpengaruh pada peningkatan produksi rumput laut. Peraturan gubernur yang melarang rumput laut dijual keluar dalam bentuk bahan baku. Menurutnya, dengan adanya pergub ke depan pengelolaan rumput laut bisa dipersiapkan dengan baik, termasuk dengan kehadiran pabrik pengolahan rumput laut di NTT yang nantinya berpengaruh pada peningkatan produksi rumput laut. Selanjutnya ada sektor transportasi NTT. Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan provinsi kepulauan, di mana transportasi umum sangatlah penting dan strategis dalam mendukung mobilitas orang dan distribusi barang dan jasa. Adanya transportasi laut ini yang kami harapkan dapat lebih mempercepat pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut. Seperti contohnya ada Pelabuhan Penau yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar sebagai prasarana transportasi di laut NTT. Ini memiliki berbagai fasilitas untuk kegiatan bongkar muat barang,
serta kegiatan penyeberangan kawasan timur Indonesia dan beberapa Asia Pasifik seperti Timor Leste. Yang kedua ada kapal pinisi di Labuan Bajo sendiri. Kita dapat menyusuri dengan berbagai jenis kapal yang tersedia. Salah satunya adalah kapal pinisi. Dengan menggunakan kapal ini, kita bisa melihat keindahan di sekitar Labuan Bajo dengan mobilitas yang sangat memadai. Berikut adalah gambaran dari Pelabuhan Danau dan kapal pinisi. Selanjutnya ada pengelolaan transportasi. Upaya pengembangan transportasi laut di wilayah Nusa Tenggara Timur diperlukan langkah-langkah pengembangan berupa peningkatan jumlah dan volume muatan kapal, penerapan strategi pengembangan jaringan atau proyek, pengubahan dan penambahan pada jaringan proyek, penempatan kapal yang sesuai, penambahan frekuensi dan konektivitas, sinkronasi jadwal angkutan laut, optimalisasi sarana prasarana transportasi yang sudah ada, dan meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan. Selanjutnya kami akan membahas tentang sumber daya alam di laut khususnya di Provinsi NTB. NTB adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian tengah Kepulauan Nusa Tenggara di antara Provinsi Bali di sebelah barat dan Provinsi NTT di sebelah timur. Pusat pemerintahan dan ibu kota provinsi ini berada di Kota Mataram. Di Provinsi NTB ini kita membahas 5 sektor. Yang pertama ada sektor pariwisata, yang kedua sektor pertambangan, yang ketiga sektor perikanan, yang keempat sektor pertanian, dan yang kelima sektor transportasi. Yang pertama saya akan membahas tentang sektor pariwisata di NTB. Industri pariwisata di Provinsi NTB terus berkembang dengan dibangunnya KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan diselenggarakannya event-event internasional. Peran industri pariwisata terhadap perekonomian Provinsi NTB yang masih relatif kecil. Namun pariwisata ini dianggap sebagai industri kunci dan potensial di masa depan. Contoh dari sektor pariwisata di NTB ini adalah Gili Trawangan. Gili Trawangan terletak di Lombok Utara. Gili Trawangan merupakan objek wisata yang terkenal dengan pantainya yang tenang, memiliki keindahan bawah laut, dan memiliki aspek 4A, attraction, accessibility, amenities, dan ancillary yang mendukung pada kawasan tersebut. Maka dari itu, Gili Trawangan ini dijadikan sebagai tujuan wisata yang menarik. Berikut kami tampilkan gambar dari Gili Trawangan. Selanjutnya ada pengelolaan pariwisata. Beberapa upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB, diantaranya yang pertama ada bagian dari promosi wisata di NTB adalah dengan penyelenggaraan WSBK atau World Superbike di bulan November 2021 dan event lainnya. Yang kedua, mendorong ekonomi kreatif segera pulih dengan pendirian shelter di lokasi WSBK atau Basar Mandalika. Yang ketiga, melengkapi upaya yang dilakukan dengan menawarkan paket-paket perjalanan wisata kepada para pengunjung kegiatan, khususnya kegiatan WSBK dan MotoGP, paket wisata di luar kawasan Mandalika. Yang kedua ada sektor pertambangan NTB. Sektor pertambangan masih menjadi andalan Pemprov NTB untuk mencapai target investasi pada tahun 2023. Melihat pentingnya Perda Pertambangan Provinsi NTB ini untuk mendukung perbaikan tata kelola pertambangan di NTB. Contohnya ada batu hijau. Tambang batu hijau milik PT Aman Mineral Nusa Tenggara menjadi kontributor utama pada pertumbuhan sektor pertambangan di NTB. Hasil tambang utamanya adalah tembaga dan hasil lainnya adalah emas dan perak. Di sini ada gambar batu hijaunya. Pengelolaan pertambangannya, pemerintah Provinsi NTB menerbitkan peraturan daerah atau Perda nomor 9 tahun 2019 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara pada September 2019. Dalam peraturan tersebut, pemerintah memasukkan ketentuan yang mengatur tentang data dan sistem informasi pertambangan. Pemerintah Provinsi NTB juga menjamin ruang bagi publik untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap operasional pertambangan di wilayahnya.
Dua klausul ini merupakan jawaban atas persoalan-persoalan mendasar yang dialami masyarakat yang hidup di sekitar tambang, yaitu minimnya akses informasi dan ruang partisipasi. Ketiga, ada sektor perikanan NTB. Selain dikenal dengan destinasi wisata alam dan pantai yang indah, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dikenal dengan potensi lautan dan perikanan yang melimpah. Salah satunya adalah potensi budidaya lobster dan rumput laut yang kini menjadi tulang ekonomi sangat menggiurkan bagi masyarakat pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur. Budidaya lobster. Penetapan Lombok Timur sebagai kampung lobster bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kampung budidaya lobster yang terkoneksi dengan cara budidaya dan cara pendukung lainnya. Budidaya lobster dapat meningkatkan produksi budidaya lobster yang berkorelasi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan perbudidayaan lobster. Gambar budidaya lobster. Pengelolaan perikanan. Upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan di NTB perlu dilaksanakan secara kolaborasi antar para pihak berikut hasilnya. 1. Melakukan kegiatan penelitian dengan pendekatan ekosistem. 2. Melakukan transfer teknologi pengelolaan perikanan berbasis pada karakteristik wilayah. 3. Memperkuat melembaga nelayan dan penguasaan perikanan dengan cara mendorong peningkatan sistem pengelola dan kualitas produk perikanan. Selanjutnya, saya akan membacakan sektor pertanian di NTB. Pertanian masih menjadi penopang terbesar perekonomian Nusa Tenggara Barat, NTB. Lebih dari 1/5 produk domestik regional bruto PDRB NTB berasal dari sektor pertanian. Rumput laut telah menjadi salah satu komite andalan Pemkab Lombok Barat untuk mewujudkan target produksi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Mengingat potensi rumput laut cukup menjanjikan bagi kesejahteraan dan mengangkat perekonomian masyarakat. Berikut saya tampilkan gambar rumput laut. Pengelolaan pertanian. Salah satunya dalam pengelolaan rumput laut. Sebagian besar kelompok budidaya rumput laut, mereka telah mampu mengelola hasil rumput laut menjadi olahan makanan dan bahan baku kosmetik. Di antara hasil olahan adalah kerupuk, dodol, dan tepung rumput laut. Sedangkan rumput laut yang sudah kering telah dikirim di berbagai daerah seperti NTT, Jawa, dan Makassar. Selanjutnya ada sektor transportasi di NTB. Transportasi perairan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian dan merajut konektivitas di Indonesia, terutama di daerah kepulauan yang termasuk NTB. Salah satu merupakan satu lokasi destinasi pariwisata nasional. Salah satu contohnya yaitu Pelabuhan Gilimas. Pengembangan terminal Gilimas Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB terus dilakukan untuk guna mendukung destinasi wisata super prioritas Mandalika. Pelabuhan Gili Mas Demi mendukung kelancaran pertumbuhan ekonomi atau kegiatan pariwisataan, khususnya di Pulau Lombok. Berikut adalah gambaran dari Pelabuhan Gili Mas. Selanjutnya ada sektor pengelolaan transportasi di NTB. NTB sudah menjadi destinasi wisata dunia. Transportasi darat, laut, dan udara, serta konektivitas akan meningkatkan kepuasan orang yang berkunjung ke NTB. Seperti kapal pesiar di Gilimas juga sudah beraktivitas dengan masuknya 6 kapal pesiar di tahun ini. Di Rut Pelindo 3 Orias Petrus Moda menyatakan siap untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Gilimas sebagai pelabuhan utama di NTB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kami tutup dengan presentasi.
Santi, 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 oh.